Sebelah kiri saya mohon untuk menjaga kerapian agar tidak mengganggu pengguna jalan yang membentuk di lembaga-lembaga keuangan internasional memaksa perlunya ekspansi kapital. Sebelah kiri saya mohon untuk menjaga kerapian agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah itu kawan-kawan. Nah lanjut bawah. Nah, untuk terus menciptakan skema-skema untuk keluar dari beban-beban krisis yang dialami. Krisis overproduktif dan krisis finansial yang membentuk di lembaga-lembaga keuangan internasional memaksa perlunya ekspansi kapital. Kenapa penyuaraannya untuk menolak RUU ini, Pak? Ya, karena setelah kami melakukan pendiskusian panjang, analisis yang mendalam, kami melihat bahwa undang-undang ini akan semakin menguntungkan kehidupan rakyat, khususnya kelas buruh dan petani. Kenapa? Karena kita sudah melihat sejak pertama diusulkan RUU ini, itu sudah terlihat penolakan dari beberapa elemen masyarakat, khususnya kelas buruh. Karena kenapa? Undang-undang ini akan membuat buruh mudah di PHK, upahnya akan semakin diberangus, status buruh melalui perubahan jadi pekerja tetap jadi kontrak, outsourcing dan alih daya. Sementara di klaster pertanahan akan membuat masifnya monopoli dan perampasan. Kenapa demikian? Karena hak usaha akan semakin diperpanjang selama 90 tahun. Itu kalau kita melihat bahwa undang-undang ini lebih kejam daripada undang-undang zaman kolonial yang hanya 25 sampai 35 tahun. Kalau aksi ini tuntutannya apa saja ya? Jadi tuntutan utama cabut undang-undang cipta kerja. Itu tuntutan utama. Nah itu upah, dihilangkannya upah minimum kota diganti menjadi upah minimum. Oke, siap. Izin, namanya siapa? Anggap Sebagai apa? Humas DPR Susai.